Halo guys, kembali lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas napas, Tarik nafas, buka mata. Putri, Hai, sudah lama Kak. sekali kita tidak ketemu. Iya. Bagaimana kabar? Baik Kak. Baik-baik ya. Tahukah hari ini kita topik ini topik yang bagus sekali. Tapi sebelum kita masuk ke topik, Kakak, Tong belum kasih tau Tong punya nama. iya betul lupa. Oh iya betul. Udah selama jadi. Oke sudah. Jadi saya nama Uniken Diken. Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Oke, kalau begitu ketong akan masuk ke sebelum pembahasan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ketong mau jawab berkaitan dengan ketong punya pembahasan minggu lalu. Oke. Putri, Ya, jadi sudah 1 minggu lewat ya. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Masih. Tentang apa ya? Tentang anak hilang. Oh, terhilang tapi bukan terhapus. Terhilang tapi bukan Nah, terhapus. Putri bicara-bicara tentang firman Tuhan minggu lalu. Minggu ini apa yang Putri sudah buat berkaitan dengan firman Tuhan yang ketong sudah dengar dari minggu lalu di episode yang sebelum ini? Oke. Mungkin saya coba cari kata itu, tapi akhirnya sudah dapat. Apa itu? Dari anak hilang yang saya pelajari dari firman itu. Saya coba untuk terapkan pengontrolan diri, penguasaan diri. Lebih ke arah, karena tahu kalau sebenarnya setiap orang, saya sendiri berbicara di sini macam untuk diri sendiri ya Kak. Itu macam kayak saya punya potensi yang besar untuk bisa jadi anak hilang yang di dalam rumah dan yang di luar rumah itu. Jadi ada dua sifat dari dua Betul. anak ini yang ada di Putri ya. Oke. Ya, saya bisa berpotensi untuk melakukan itu selama saya masih hidup toh. Jadi kayak betul-betul lihat setiap hal yang saya lakukan itu berusaha untuk minta atau untuk sadar diri macam kayak saya yakin sih Roh Kudus yang selalu kasih sadar kitong toh. Waktu kitong minta itu untuk kayak ini betul kah saya buat untuk Bapak dia kah? Lebih ke arah aku mau di mana saja, mau di dalam rumah atau di luar rumah, aku tetap hati di dalam Bapa begitu. Kayak memang ini yang bikin kasih senang sapu Bapa. Dan caranya untuk bisa tahu untuk apakah yang saya buat barang ini yang saya buat ini kasih senang Bapa hati ya. Saya harus tahu Bapa hati itu bagaimana dulu toh ya. Saya baca dia firman begitu Kak, untuk selalu kasih ingat saya. Berarti kalau misalnya mau tahu supaya tahu hati Bapak ya harus punya hubungan dengan Bapak ya. Betul. Begitu. Wah, luar biasa ya. Ya. Ya, sapunya nih aduh cukup sensitif ya minggu lalu. Ya betul. Saya juga termasuk yang menangis. Betul. Iya, kalau dari sapunya mungkin saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk bisa berbagi tentang sapu cerita dalam keluarga, adik kakak, bapak mama dorang. Dan bersyukurnya itu orang punya respon terhadap cerita yang saya bagi. Itu sebenarnya dong juga ada punya masalah yang versinya hampir sama. Mungkin ketong level yang beda. Mungkin ada yang lebih berat daripada apa yang saya alami begitu. Betul. Jadi saya bersyukurnya dengan saya cerita tentang sebenarnya itu. Jadi Putri sebenarnya itu saya tidak rencana untuk mau bagi tentang cerita itu. Saya lagi siapkan hal yang lain untuk saya mau bagi. Tapi pas di sini memang Roh Kudus gerakan untuk langsung cerita itu yang keluar. Jadi ya sudah, saya mengalir saja. Kita bisa kontrol Roh Kudus. Betul. Jadi saya bersyukur ternyata ada banyak anak-anak muda yang terhilang. Begitu. Jadi setelah video yang itu ketong bagi, ada dalam minggu ini ketemu banyak orang. Ada yang kirim pesan pribadi, ada yang ketemu di Instagram gitu, keluarga bahkan yang paling ini ya. Dong sampai bisa ya ternyata. Oh iya ternyata saya itu orang yang hilang. Wow. Begitu. Iya benar. Oh ternyata ketong masih ada luka. Ada luka. Iya, begitu. Jadi saya bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa bagi cerita ini. Dan itu kesempatan untuk orang-orang yang merasa hilang pulang kembali ke rumah. Seperti gitu. Jadi ya minggu ini saya cukup terharu, cukup emosional juga. Setiap hari ketemu orang dan bilang kakak terima kasih. Atau kakak saya juga masalah yang sebenarnya berat tapi bersyukur karena Tuhan itu baik. Betul. Begitu. Jadi itu sih yang saya dapat dari ketong punya pembahasan minggu lalu. Itu. Oke, Putri. Jadi ketong punya pembahasan hari ini itu dia bicara tentang kesempatan.
kasih Sa satu kesempatan lagi. Oh. Wow, ini apa tema yang cukup sensitif juga, yang cukup dalam juga untuk kita punya pembahasan kali ini. Mungkin saya akan cerita sedikit saja. Jadi tema kali ini tuh kita belajar dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Jadi kalau teman-teman bisa baca itu cerita tentang perumpamaan yang Yesus kasih orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini dia bernama Lazarus. Orang kaya tuh tertahu dia bernama siapa, Yesus juga terbilang. Jadi ceritanya nih orang kaya itu dia hidup tuh selalu senang-senang dengan dia punya kekayaan, dia punya harta yang dia punya. Bikin pesta, masak, makan, bersukaria, senang-senang setiap hari selama dia hidup. Terus Lazarus orang miskin ini sudah miskin, sakit, tidak bisa jalan, punya borok. Borok itu kalau Melayu Papua bilang itu luka busuk di seluruh badan. Terus sudah begitu tidak bisa jalan, terus lapar, kelaparan, tidak ada makanan. Jadi orang-orang bawa orang miskin ini, Lazarus ini, taruh di orang kaya punya pintu rumah. Dengan harapan orang miskin ini kalau dia lapar dia bisa dapat makanan dari orang kaya itu. Kalau dia makan mungkin sisa-sisa makanan ada yang jatuh, dia bisa terima itu dan dia makan supaya dia bisa kenyang begitu. Nah, singkat cerita, dong dua ini meninggal. Orang kaya dengan Lazarus meninggal. Lazarus ini malaikat bawa dia ke surga. Sampai di surga ketemu Bapak Abraham, duduk di sana di samping Bapak Abraham. Aman ya. Begitu. Baru orang kaya dia juga mati, meninggal. Tahu dia kemana? Itu tuh yang menyala-menyala api bokar itu. Dia ke neraka. Dia tidak ke surga. Jadi waktu sampai di neraka, aduh saya tertawa. Waktu di neraka dilihat begini, ada Bapak Abraham dengan Lazarus itu di situ. Jadi dia bilang, Bapak, bilang Lazarus tuh coba deh colo jari itu di air bertaruh di sapu lidah sini supaya saya juga bisa rasa karena saya ini lagi menderita sakit semua di sini. Tapi Bapak Abraham bilang begini, anak tidak bisa. Lazarus waktu dia hidup dia sudah menderita sekali. Jadi sekarang ini dia pantas untuk terima. Dia harus senang sekarang di sini. Terus kok waktu kau hidup kau senang-senang toh. Jadi sekarang ini yang kau dapat begitu, menderita di situ. Sudah orang ini bilang begini, kalau begitu bilang dia pergi ketemu sub keluarga sudah. Masih ada 5 orang yang dong belum bertobat. Bilang dia supaya kasih peringatkan dorong supaya dong percaya bertobat terus hidup baik begitu supaya dong lagi menderita ke saya. Tapi Bapak Abraham bilang, ya kasih biar orang yang hidup nanti firman Tuhan yang tegur dorang, yang nanti kasih ingat dorang begitu. Tapi dia bilang lagi orang kaya ini, dia bilang, aduh Bapak tidak bisa. Kalau begitu bilang orang mati kah? Yang hidup baru pergi kasih tahu sab saudara dorang supaya mungkin itu yang bisa bikin dong percaya baru bertobat. Tapi Bapak Abraham bilang, orang yang hidup bicara saya kok tidak dengar, masa orang mati harus bangkit dan pergi kasih tahu. Begitu. Jadi kayak itu mau bilang kalau kesempatan sudah tidak ada. Begitu. Kok tidak bisa bilang Tuhan kasih kesempatan satu lagi seperti itu. Nah Putri, itu kira-kira ada penggambaran cerita. Nah saya mau tanya Putri, bicara-bicara tentang ini surga dan neraka nih. Kalau waktu Putri kecil, apa gambaran yang Putri pikir tentang surga? Itu waktu kecil. Terus waktu sekarang ini, dewasa ini, apakah itu masih sama atau tidak? Kalau misalnya ada yang tidak, kenapa? Begitu. Jadi waktu kecil itu saya melihat surga tuh macam kayak istana gula-gula sih. Kayak segala kembang gula, segalanya yang diimpikan anak kecil lah. Begitu tuh. Yang enak-enak begitu. Yang enak-enak. Itu tuh saya harap sekali ada di surga itu. Begitu. Maksudnya itu sapu gambaran. Karena dulu ada siaran TV tuh Kaks. Kayaknya mungkin sekarang tidak ada. Namanya siaran TV Space Tune. Jadi itu kayak dong bikin planet-planet. Nah dan salah satu planet itu isi gula-gula semua di dalam. Jadi saya kayak bayangkan surga itu seperti itu. Begitu. Dan juga mungkin karena waktu saya kecil sangat terbatas bagi saya dengan sapu adik-adik untuk dapat makanan-makanan manis seperti itu. Karena keterbatasan ekonomi dan yang sebagainya. Jadi ya mungkin itu menjadi sesuatu yang saya impikan waktu kecil. Dan
mungkin sesuatu yang saya rasa berbeda. Tentu saya berbeda. Oke. Ini yang Bagi sekarang saya ya? yang sekarang Oke. ini dengan yang waktu saya kecil itu, surga punya arti yang lebih spesial dari itu. Oke. Sesuatu yang saya tidak bisa deskripsikan, tapi yang saya percaya apa yang firman semua bicara tentang hal itu yang saya percaya gitu. Oke. Jadi macam kayak apa ya, itu tempat yang paling tenang, yang banyak hiburan. Seperti di firman ini, Iya. waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, itu, dan di situ juga Bapak Abraham bilang tentang hiburan, dia dapat penghiburan. Jadi tentunya sesuatu yang surga bagi saya itu sesuatu yang 1000 kali lipat ganda dari apa yang tong bayangkan. Seperti Kak Ike punya gambaran surga seperti apa, itu yang akan berganda-ganda lebih dari itu. Seperti Queen, Maher, Kak Chen maupun apa Agus dan Thomas dan Sa, itu kayak sesuatu yang kita pikir itu surga di saat ini, itu yang akan berkali-kali ganda. Jadi bayangkan saja, menurut saya surga itu lebih dari itu. Karena kita dalam ruangan ini aja kepala sudah beda, dan surga definisinya kita sudah beda. Itu yang saya percayai, itu yang terindah dari yang indah. Wah, luar biasa. Begitu, dan tidak ada kata-kata yang bisa dikatakan. Bagi saya begitu surga. Wah, bicara tentang surga ini. Ini semua orang pasti, waktu saya kecil juga saya juga pikir hal yang sama. Surga itu berarti tempat yang senang begitu. Sekarang juga senang, tapi senangnya itu ada alasan kenapa senang di sana, karena tidak ada penderitaan, kesakitan, kematian, semua tidak akan ada, tapi yang ada hanya hadirat Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal begitu. Nah, Putri, bicara-bicara tentang surga dan kehidupan yang akan ada di sana setelah kematian, ada hal-hal yang sebenarnya bisa jadi penghalang untuk ketong untuk bisa masuk surga. Begitu. Kalau dalam cerita ini kita lihat orang kaya ini dia punya kekayaan yang banyak, begitu. Nah, kira-kira nih menurut Putri, dari hal-hal ini apa sih yang bisa jadi penghalang untuk ketong untuk bisa masuk surga seperti gitu? Di sini dia ada bilang tentang kekayaan, keinginan untuk mendapatkan semua hal, terus hati yang keras dan tidak peka terhadap teguran dari Tuhan, atau tidak peduli dengan orang miskin atau orang lain. Nah, kira-kira hal-hal ini bisakah jadi penghalang untuk masuk surga, atau mungkin Putri ada punya yang lain juga yang mungkin bisa dibagikan supaya itu benar-benar kadang-kadang jadi penghalang untuk kita mau masuk surga, begitu. Oke, mungkin adalah penolakan menurut saya. Menurut saya adalah penolakan dari hatinya manusia itu untuk menaruh hati Bapa di depan hati. Itu sapu jawaban. Jadi kayak maksudnya menolak menaruh hati Bapa di dalam dia punya hati itu menolak taruh apa yang Yesus bilang di dia punya hati. Dia lebih berdiri untuk apa yang dia punya pikiran, dia punya pendapat, dan hal-hal lain yang di luar dari Yesus. Begitu. Karena kalau misalnya dia taruh hati Bapa di dalam dia punya hati, itu akan mempengaruhi semuanya. Kaks, macam kayak tadi Kaks bilang kan, macam kayak apakah kekayaan, keinginan untuk mendapatkan semuanya. Kayak kalau inti itu kok taruh hati Bapa itu, kok tidak akan hilang semua. Kok akan lihat semuanya jadi seperti bagaimana Bapa berkehendak. Mau kok lihat semuanya seperti yang dia kehendaki. Begitu menurut saya Kaks. Dan yang luar biasanya itu Bapa di surga cara tegur ya dengan cara mulai-mulai aku pikir kayaknya kekayaan ini deh yang saya harus ganti dengan Bapa. Kayaknya keinginan untuk mendapatkan semua ini deh yang saya harus ganti dengan Bapa. Kayaknya ketidakpedulian terhadap mereka yang miskin ini yang saya harus ganti dengan Bapa. Kayaknya hati yang keras dan tidak peka ini yang saya harus pekakan untuk hati Bapa itu tinggal di dalam saya, maupun kurang iman itu juga Kaks. Itu dari saya. Betul, menarik ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa bikin penghalang untuk kita masuk surga. Kalau saya lihat di cerita ini, kadang-kadang
kekayaan jadi kaya itu tidak dosa ya, itu bukan dosa. Ya benar. Tapi kekayaan yang ketong punya itu bagaimana ketong menggunakannya, mengelolanya, itu yang kadang-kadang bisa bikin dosa. Betul. Begitu. Sebenarnya kekayaan yang ketong punya, kekayaan itu bukan hanya tentang harta, tanah, rumah, HP atau gadget atau apapun, tapi kekayaan itu juga hikmat, kepintaran, kemampuan, talenta, bakat yang Tuhan taruh untuk ketong, itu kekayaan. Begitu. Jadi hal-hal itu bisa menghambat ketong untuk datang sama Tuhan, gitu. Contoh, orang kaya nih, dia punya kekayaan banyak. Dia punya kekayaan itu, dia tidak pakai, dia punya harta itu tidak pakai untuk tolong orang yang miskin, yang ada tidur di pintu rumah ini tunggu dapat makanan begitu. Tapi dia pakai untuk bikin pesta, masak, tiap hari pakai baju yang mahal-mahal, menyenangkan dia hati sendiri. Begitu, menyenangkan hati sendiri. Dan itu habis di situ. Dan tidak berguna, tidak menolong orang lain. Begitu. Kadang-kadang juga ketong hati keras terhadap teguran dari Tuhan. Gitu. Firman Tuhan datang, dia bisa punya ada dua pilihan. Dia datang, dia bisa jadi batu yang batu penjuru. Batu penjuru. Iya, jadi Yesus itu kan batu penjuru toh. Firman Tuhan datang, dia akan kikis ketong, asa ketong sampai jadi tajam, sempurna setiap hari, berproses sama seperti Yesus. Tapi kadang-kadang firman Tuhan datang itu juga bisa jadi batu sandungan untuk ketong. Kalau ketong tersinggung, berarti ketong terlibat. Begitu. Jadi itu kadang-kadang Tuhan bisa pakai itu datang untuk tegur ketong supaya kembali, tapi Tuhan tidak dengar itu. Jadi akhirnya nanti waktu setelah kematian, sungguh mati, Tuhan kasih satu kesempatan kah? Gitu, guys. Kesempatan itu akan ada waktu di mana tidak akan ada kesempatan lagi. Begitu. Ketong kadang-kadang terlalu nyaman untuk bilang Tuhan baik mo. Tidak apa-apa. Kalau saya bikin dosa, saya minta ampun, Tuhan tetap kasih ampun. Betul, Tuhan kasih ampun. Kesempatan itu dia sama seperti anugerah. Tapi suatu waktu masanya akan expired, akan selesai. Ya, di dunia aja ada banyak barang yang expire mo. Betul. Jadi jangan sampai kesempatan yang Tuhan kasih ketong pakai itu dengan baik, ketong sia-siakan. Hidup cuma sekali, men. Orang biasa bilang gitu. Betul, Kak. Sama ini lagi, sebenarnya berbahagialah orang yang merasa tertegur tuh. Karena itu artinya aku hati PK sebenarnya. Iya. Tetapi itu aku keputusan untuk selalu ambil, teguran itu artinya ada sesuatu yang saya mau ubah begitu. Tapi kalau misalnya teguran ini mau terima teguran itu gitu toh, macam kayak menolak untuk bisa diubahkan hatinya oleh Bapa, itu yang bahaya juga. Tapi berbahagialah ya kalau yang dapat tegur dari teguran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya firman Tuhan datang terus kena Roh Kudus bicara untuk kau sentuh hati, artinya aku harus bikin bertobat. Jangan dengar baru keluar masuk kanan keluar kiri. Begitu. Nanti kalau besok setelah ada kesempatan, aku tidak bisa bilang Tuhan kasih satu kesempatan lagi. Karena kesempatan Tuhan suka kasih kemarin-kemarin toh. Begitu. Tidak mungkin nanti orang mati datang kasih tahu untuk bertobat. Begitu. Jadi Oke. Iya. Oke. Jadi aduh, sudah. Saya mau tanya Keke nih toh. Silakan. Dari hal satu kesempatan ini yang ada dalam cerita ini. Keke misalnya posisi jadi Lazarus ini toh. Ini Lazarus ya, yang di pangkuannya Bapak Abraham. Iya. Itu Keke mau misalnya kalau dikasih kesempatan untuk Keke bisa bicara ke Keke pu keluarga yang masih hidup ya saat itu, karena Keke kan aman, dia Bapak Abraham pu pangkuan toh. Kalau Keke mau sampaikan sesuatu ke Keke pu keluarga yang masih hidup, apa yang Keke mau sampaikan? Dong. Bertobatlah. Jadi saya mau bilang, saya ketawa tapi sebenarnya itu kalimat yang penting yang sebenarnya saya selalu bilang itu untuk sapu adik-adik secara khusus ya, karena dari kecil sampai besar memang saya lebih banyak besar dari hapu adik-adik dan di bawah saya gitu. Kakak-kakak dong hidup sendiri, tapi ketong biasa sama-sama juga. Tapi saya belajar sebenarnya dari sapu orang tua sih, dari bapak. Bapak tuh dia selalu bilang begini,
waktu orang tua masih hidup, orang tua bicara tuh dengar. Yo, Gitu. yo, betul Orang tua sekali. bicara itu dengar. Besok nanti kalau ketong Aduh, Tuhan panggil, terada waktu untuk kamu bisa dengar lagi. iya. Begitu. Jadi Bapak biasa bilang jangan lupa berdoa, sembayang, begitu. Jadi maksudnya tuh kata-kata yang ketong kayak bosan dengar setiap hari. Apa berdoa, sembayang. Telinga setiap Iya, anak. jadi kayak masuk kanan, keluar kiri, begitu terus. Tapi sekarang itu baru terasa, begitu bahwa sebenarnya itu peringatan yang Tuhan pakai orang tua untuk kasih ingat ketong sebenarnya bahwa ketong hidup ini hanya sementara saja. Yo, Kesempatan yang Tuhan kasih itu akan ada saatnya sudah tidak ada lagi. Begitu. Jadi kalau saya jadi Lazarus, yang saya mau bilang ke sapu keluarga untuk dong yang masih hidup, saya akan bilang itu bertobat. Gitu. Jangan lupa pergi komsel. Komsel itu penting. Ya. Kau ada di komsel supaya kau bisa bertumbuh di situ, kenal Tuhan lebih lagi. Begitu, lebih dalam, bertumbuh bersama-sama. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Benar. Begitu. Ketong sekarang anak-anak muda terlalu banyak alasan untuk tidak pergi sembayang. Begitu. Asa capek, saya kerja, pekerjaan mengalihkan ketong punya waktu untuk waktu yang ada dan harusnya ada dan Tuhan, ketong pergi bikin barang lain. Dari pagi keluar capek, sore pulang, sudah tidak ada waktu untuk sembayang atau untuk berdoa, untuk renungkan firman Tuhan, langsung tidur. Begitu. Jadi waktu firman Tuhan datang itu harusnya itu ketong dengar begitu, bukan ketong keraskan hati. Benar. Telinga nih tutup, tidak mau dengar begitu. Jadi itu yang akan bilang bertobat. Setiap hari saya akan bilang. Dulu tuh saya sebelum ini waktu saya masih tinggal dengan mama dorang, saya selalu bilang gitu, ada apa-apa sih jangan lupa berdoa. Jadi dong sampai bosan. Berdoa tapi kalau tidak ada tindakan bagaimana? Saya bayar. Berdoa juga tindakan toh. Ya, begitu. Exactly. Berdoa juga tindakan. Iya. Begitu. Sama dengan bertobat. Bertobat itu berarti kok berpindah dari hidup yang tidak baik itu kepada hidup yang baik sesuai kebenaran firman Tuhan. Dari mati ke hidup. Itu. Jadi itu saya akan bilang, walaupun kadang-kadang mungkin nanti dengan bahasa yang kasar, seperti nanti besok kok mati siapa yang ngurus kok? Kok mati kok kemana? Begitu. Ketong harus tahu waktu berakhir dari hidup ini saya akan kemana? Jangan-jangan saya berakhir di sini saya pergi ke neraka sama dengan orang kaya itu. Betul. Begitu. Benar. Jadi saya akan kasih tahu itu ke saya punya keluarga, adik kakak semua seperti begitu. Harus dengar sih menurut saya. Oke. Terus Kaks, bicara tentang ini toh, satu kesempatan ini lagi. Saya mau tanya, apa yang kakak pelajari dari manusia-manusia yang ada di dalam cerita ini? Orang kaya, orang miskin, Lazarus. Kayaknya dorong dua yang pemeran utama di sini. Yo, Bapak Abraham. Manusia itu suka mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan. Iya. Begitu. Iya. Nanti maksudnya nanti setelah Tuhan panggil, orang kaya nih dia punya cara baku tawar kah dengan Bapak Abraham nih, dia kayak lagi kasih tunjuk seperti bukan saya. Ini bukan saya yang salah. Waktu saya hidup kan terada yang kasih tahu saya firman Tuhan begitu. Iya. Jadi bagaimana saya mau tahu kalau terada yang kasih tahu saya? Saya mau mengerti, saya mendengar kalau terada yang kasih tahu saya. Yeah. Jadi manusia itu yang belajar di sini suka mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Padahal ini sudah tahu salah, begitu. Terus kekayaan yang ketong punya itu kan bukan ketong punya, itu Tuhan yang punya. Yeah. Kita ini hanya penyalur saja. Yeah. Sumbernya Tuhan, kitanya penyalur. Terus ada orang sasaran yang berkat itu dia harus sampai ke sana. Jadi kadang-kadang ketong tidak pakai berkat itu kelola dengan baik. Ketong rasa puas diri itu tidak ada. Yeah. Mau terus tambah, mau terus cari, mau terus ini kurang, saya harus bikin begini. Saya tidak bisa pakai yang ini, saya mau coba yang ini. Jadi rasa puas diri, terus egois itu tinggi, pikir diri sendiri. Ada uang banyak, saya mau pakai untuk senang-senang dulu. Yeah. Kayak mirip-mirip cerita minggu lalu sih, anak bungsu yang kekayaan minta harta warisan buat pergi habiskan hidup foya-foya. Manusia juga pada umumnya cenderung untuk itu, rasa kurang jadi perlu tambah, jadi mau usaha terus untuk tambah seperti begitu. Jadi kalau lihat di sini orang kaya ini dia karakter ini kasih tunjuk sekali kalau itu sebanyak ketong juga.
Yesus kasih tunjuk itu bukan untuk orang-orang Yahudi pada saat itu waktu Yesus hidup supaya dong belajar, tapi ketong yang hari ini juga bisa belajar kalau kadang-kadang ketong tidak pakai berkat yang Tuhan kasih untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang yang perlu, tapi lebih pakai untuk memuaskan kita punya ego, kita punya nafsu, kebutuhan pribadi, Betul. daripada menolong orang lain. Iya. Gitu. Ada banyak hal, tapi itu yang sama bilang rasa puas diri tidak ada, terus ego terhadap diri sendiri, mempersalahkan keadaan, gitu ditegur kepala batu, tidak mau dengar, baru bilang itu orang yang bikin, padahal sendiri punya kesalahan. Iya. Begitu. Jadi ada banyak, tapi itu sih yang saya bagi. Nah Putri, ini ketong bicara tentang apa nih, manusia-manusia yang ada dalam cerita ini, manusia yang orang kaya dengan orang miskin. Lazarus, lucu juga ya, Lazarus penama yang disebut baru dia penama terada. Iyo, Begitu. yang orang kaya dia terada nama. Begitu. Nah kira-kira Sepenting itu ya? Iya tuh, kalau Sepenting itu ya. kalau kau penama disebut berarti kau penting. Oke. Gitu. Jadi ya ada pertanyaan yang dia bilang begini, apakah nilai-nilai yang ketong pegang dalam hidup ini harus berdampak dalam ketong punya hidup yang sedang ketong jalani? Jadi ya pastilah Putri dengan dibesarkan dengan keluarga Kristen, apalagi mama peran besar dalam Putri hidup dari kecil sampai sekarang, dan pasti ada nilai-nilai yang mama sudah kasih dan itu dibawa sampai hari ini. Nah kira-kira itu dia punya dampak untuk Putri punya hidup yang sekarang ini atau tidak? Sangat-sangat berdampak ya. Kalau kakak tanya tentang perspektif hal itu, dan sebenarnya kenapa berdampak, entah kenapa tadi waktu kakak bicara seolah-olah, tidak seolah-olah, saya yakin dan percaya itu memang Roh Kudus. Selain daripada yang sudah dengar kabar baik, ya di situ dia bilang kisah Musa, kitab Musa, yang artinya yang tadi kakak bilang juga firman Tuhan sudah ada. Sebenarnya ketika orang kaya itu dia hidup. Dia masih hidup toh. Firman Tuhan itu ada. Nah itu bagi mereka yang sudah mendengar. Dan sesungguhnya kitong yang sudah dengar firman Tuhan, kitong tidak boleh diam saja. Kitong juga harus kasih tahu. Kasih tahu dengan cara Tuhan ada kasih kok sesuatu di kopu tangan atau di kopu kehidupan sekarang, tanggung jawab. Mau kok tinggal di rumah saja, mau kok sedang jualan kah, kok jadi mahasiswa kah, kok jadi apa saja. Kok sebetulnya bisa bawa kabar baik itu lewat kok hidupi kabar baik itu dalam kopu hidup. Jadi kesaksian hidup. Jadi kesaksian hidup. Jadi garam, terang dan garam, supaya orang bisa rasa damai pas lihat kok. Dan dong terakan fokus ke kok, tapi fokus ke Tuhan. Ke Tuhan Yesus, bahwa ada kabar keselamatan. Neraka is real, tapi surga juga nyata. Neraka juga nyata. Betul, gitu. Jadi kayak itu yang saya lihat bahwa wah ternyata peran penting kitong sebagai anak-anak muda Kristen yang sudah terima Yesus. Ini untuk siapa saja yang sudah terima Yesus, aku selalu bisa punya kesempatan untuk bagi itu. Karena tadi kakek bilang tentang bagaimana dong mau tahu kalau dong terdengar, dan itu ada di firman. Bagaimana dong mau tahu kebenaran itu kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi iya seperti itu. Karena sebetulnya saya ingat tentang anak yang hilang itu. Terus yang sebelum itu lagi, episode sebelumnya itu ada bicara tentang Bapak dia tidak mau ada rumah kosong, dan mau ada rumah penuh begitu. Jadi sebenarnya Yesus mau semua masuk ke dalam rumah itu. Begitu, jangan keraskan kopu hati dan jangan simpan kabar baik itu sendiri. Harus bagi kayak begitu. Jadi berdampaknya adalah apapun yang Tuhan ada kasih tanggung jawab ke kau sekarang, pakai itu untuk Tuhan Yesus. Kalau kau pakai itu untuk dunia, terapakai kawan, terapakai. Surga terapakai itu. Dong mau pakai yang Tuhan mau kau pakai. Begitu. Wow. Begitu sih. Luar biasa. Aduh, saya dengar yang Putri bilang sebenarnya benar ya. Jadi lebih ke waktu ketong bertobat, pertobatan itu dia harus ada buah. Begitu. Bukan hanya ketong bicara-bicara saja. Tapi harus ada buah, dan buah itu orang rasa. Betul. Manis, bukan buah busuk. Itu orang rasa, benar sekali. Begitu. Jadi kalau bicara tentang nilai-nilai yang pegang, saya mau bilang lagi saya bersyukur sekali. Terus Bapak hidup
ada banyak hal yang dia ajar tentang jangan pernah kasih tinggal Tuhan, pegang Tuhan terus. Betul. Setelah dia terada itu jadi rema setiap saat waktu bicara tentang firman Tuhan selalu akan muncul, oh ya, orang tua sudah pernah bilang, Betul. orang tua sudah pernah ajar, Benar. sudah pernah kasih tahu, walaupun kadang-kadang sampai kena pukul, dapat marah dari orang tua sampai, aduh bapak dong kayak macam ketong bilang orang tua jahat, padahal bukan jahat, tapi dong sebenarnya tegas supaya jangan sampai nilai-nilai yang dong taruh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu ketong tidak hidupi itu di waktu ketong dewasa, begitu. Dan sekarang itu berdampak besar untuk sapu hidup hari ini, begitu. Benar Kalau sekali. dulu sapu bapak tidak kasih tahu tentang jangan pernah kasih tinggal Tuhan, mungkin sekarang saya kasih tinggal Tuhan, saya mungkin jadi orang yang hidup untuk senang-senang. Jadi fokus ke kabar baik sendiri. itu dia kasih tahu ke kakak tuh. Begitu. Jadi itu sekarang berdampak di sapu hidup. Ya. Jadi apa ya? Orang-orang selalu bicara tentang surga. Jadi seperti senang, tapi neraka juga ada. Neraka juga ada. Begitu. Makanya Tuhan adil. Iya, begitu. Padahal kalau ketong baca dalam Alkitab sebenarnya lebih banyak Tuhan Yesus bicara tentang neraka dalam Perjanjian Baru. Betul. Artinya itu peringatan untuk ketong bahwa keselamatan yang ketong punya tuh harus dijaga baik-baik, dikerjakan baik-baik. Betul. Begitu, jangan sampai ketong jadi orang yang pada akhirnya ketong ada di neraka. Begitu. Iya. Lebih baik siap-siap aja Betul, karena nanti tidak ada waktu untuk, tidak ada kesempatan lagi untuk bisa Tuhan kasih kesempatan satu. Itu betul-betul penderitaan yang bukan 1 tahun kawan. Begitu. Penderitaan selamanya. Betul. Selamanya kekal. Kayak kita tadi tanya tentang orang tua. Kalau dari sapu mama bilang jangan pernah tukar Yesus. Dari sapu bapak almarhum bilang jangan lupa baca Alkitab. Wah. Begitu jadi Jadi gitu apa? Maksudnya ketong belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka, ton tahun. Tapi firman Tuhan bilang surga itu ada. Kalau mau tahu surga seperti apa, baca di Wahyu 21. Itu gambaran tentang surga dan neraka di situ. Betul. Jadi terapa-apa aku mau kaya itu baik, tapi pakai kekayaan yang Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Begitu. Kalau kau bertobat, jangan sering bertobat, sering buat dosa. Betul. Tapi 1 kali bertobat untuk seterusnya. Komit. Hidup di situ. Jangan sampai ketong jadi orang yang orang kaya waktu mati ada di neraka. Kan tidak mungkin toh. Tuhan bilang orang mati bangkit baru datang kasih tahu ke saudara untuk bertobat. Betul. Seperti Terus itu. satu lagi sih. Untuk kami yang menderita mengucap syukurlah karena ada firman yang bilang di 2 Korintus kalau kau menderita itu kau mengerjakan kemuliaan Allah. Lazarus pace terasa senang-senang, pace menderita, tapi Tuhan perhitungkan itu, dia akan kasih kau penghiburan, makanya taruh hati di Tuhan. Begitu sih. Luar biasa.